bincang-bincang dengan seseorang yang ahli brand. Sudah hadir di studio, sudah menyiapkan peralatannya untuk nanti upload di YouTube. Langsung saja kita sapa Mas Aris Adinata. Ya, sore. Selamat sore, Mas. Iya. Halo, sore. Oh, belum masuk ya ini ya? Belum masuk. Ya? Oh, sebentar, coba sebelahnya. Nah. Siap. Ya, coba yang sebelahnya mikrofonnya. Cek. Wis, mantap. Wah, suaranya kenceng banget. Oke, Mas Aris, sehat ya, Mas ya? Ya, sehat. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang sangat menarik sekali, tentunya masih seputar dunia brand ya, Mas ya? Iya, iya. Karena hal itu adalah sesuatu yang sangat menarik sekali tentunya untuk kita bahas. Dan kali ini kita akan membahas tentang narasi sebuah brand ya, Mas ya? Iya. Nah, monggo Mas, silakan untuk intronya dulu. Jadi gini, berkali-kali saya sampaikan, brand itu kan bukan sekedar logo, bukan sekedar nama, bukan sekedar packaging dan sebagainya, tapi bagaimana kita bisa mendelivery pesan kita. Nah, brand itu bisa kita ibaratkan, brand adalah sebuah narasi sebenarnya. Iya, iya. Nah, brand kita itu sebenarnya narasinya apa? Nah, selama ini teman-teman yang ini tidak diperhatikan dan tidak dibangun. Nah, ini yang harus menjadi perhatian teman-teman pemilik brand saat ini. Gitu kan. Nah, narasi itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah menjadi sebuah yang ingin disampaikan kepada konsumennya sebenarnya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah narasi. Yang pertama adalah role. Role itu peran sebenarnya. Peran dari brand kita itu mau ngapain sebenarnya. Kemudian terkait dengan purpose. Purpose ini terkait dengan tujuan. Sebenarnya brand kita tujuannya apa? Kemudian yang ketiga terakhir adalah brand kita itu memberi solusi apa gitu kan. Nah, ketika ini ketemu, kemudian bagaimana kita menarasikan ini kepada konsumen kita gitu kan. Nah, contoh gini, ada perusahaan jamu semisal, jamu A, saya nggak menyebutkan merek ya, brandnya jamu A semisal. Tapi narasi yang dibangun bukan tentang kesehatan, tapi narasinya tentang sesuatu yang lain. Nah, ini kan tidak sinkron kadang. Nah, kalau narasi kita adalah narasi tentang kesehatan, maka apa yang kita sampaikan adalah tentang isu-isu kesehatan. Bisa edukasi tentang kesehatan, bisa tentang tips-tips kesehatan dan sebagainya. Itu yang perlu kita narasikan kepada konsumen kita. Nah, narasi ini yang perlu kita sampaikan kepada konsumen kita. Kemudian dari narasi ini yang perlu diperhatikan adalah terkait bagaimana kita mengirimkan kepada audien kita, gitu kan. Brand itu kan punya audien nih, atau bahasa lainnya niche nih, marketnya gitu kan. Sesuai kalau kesehatan, audien kita, konsumen kita adalah orang-orang yang peduli terhadap kesehatan. Maka bagaimana kita mendelivery narasi ini kepada audien kita. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Betul. Ini kalau saya mengibaratkan mungkin seperti intro dalam sebuah lagu. Jadi intro dalam sebuah lagu itu sangat berperan penting dalam nanti klimaks lagu itu sendiri. Jadi intro yang dibangun ini harus diperhatikan ya. Story-nya seperti apa? Nggak lucu juga kalau jamu habis itu narasi yang dibangun adalah narasi tentang mungkin joget TikTok mungkin ya, kecuali kalau kelino ya bisa. Kan harus ada kata kunci satu judulnya dulu gitu. Kata keywordnya apa gitu ya, maksudnya. Keyword dari narasinya apa? Oke, kita ngambil kesehatan. Maka narasi kesehatan ini harus kita bangun gitu. Kalau keyword kita narasinya adalah adventure, maka narasi tentang adventure itu perlu kita bangun. Betul. Kayak gitu. Jadi gini, saya tidak nyebut merek lagi. Setiap kali iklan merek ini yang kemarin mungkin geger minta maaf itu gitu kan. Iklan-iklannya bicara tentang adventure, explore Indonesia. Orang itu melihat brand itu meskipun brand tersebut tidak mengiklankan tasnya, sepatunya, tapi orang tahu bahwa itu iklan brand A. Karena narasi dibangun adalah adventure. Narasi yang dibangun adalah tentang eksplorasi alam, jalan-jalan dan sebagainya. Nah, ini teman-teman yang harus diperhatikan. Benar. Karena mungkin ya bahkan dari hal yang terkecil sekalipun dalam memilih model untuk membangun iklan, membuat sebuah video di Instagram ataupun apapun, itu diperhatikan sekali loh. Yang bener-bener laki, yang bener-bener pecinta alam. Walaupun mungkin tidak menyebutkan ini jual tas, jual apa. Itulah berkelasnya di situ ya. Kita bisa membangun sebuah brand apapun itu ya, mau produk tadi outdoor atau produk apapun, atau jamu tadi. Itu tergantung bagaimana kita pintar-pintarnya bangun sebuah narasi. Nah, kalau di era sekarang ini nih Mas Aris nih, yang yang keren kira-kira untuk membangun sebuah narasi, contohnya. Jadi gini,
salah satu hal yang bisa dilakukan adalah tren saat ini apa gitu. Bukan berarti kita tenggelam dan masuk, tapi bagaimana kita menumpang di atasnya nih, betul, gitu kan. Betul. Kalau tren sekarang ada, misal contoh nih, ini terkait dengan masalah kesehatan nih. Maka bagaimana kita bisa melaju di atasnya nih gitu kan. Ambil saja yang tren tentang kesehatan kayak gitu. Atau sekarang lagi tren tentang IT, produk-produk terkait dengan fasilitas untuk konten kreator misal. Bagaimana brand kita bisa masuk di dalam itu, menumpang di dalamnya kayak itu sebenarnya. Contoh gini, kalau kita tidak bergerak di bidang IT, lantas apa? Kita bisa masuk ke dalamnya. Contoh gini. Sekarang kan orang berbondong-bondong lagi butuh background nih. Ketika mereka mau Zoom, mau jadi pembicara. Maka mungkin ada vas bunga yang cantik diletakkan di depan, atau kita pakai baju fashion yang yang itu mencerminkan seseorang gitu. Kemudian wallpaper ini kan naiknya tajam sekali loh wallpaper itu. Jadi berdasarkan data di saya dapat sedikit bocoran terkait salah satu yang naik daun adalah wallpaper gitu. Wallpaper. Yes. Itu kan numpang gitu guys sebenarnya saat ini gitu kan. Yang lagi tren sekarang kan bagaimana mereka bisa live acara-acara daring kayak gitu. Mereka butuhkan itu. Nah, bagaimana kita numpang itu gitu sebenarnya. Benar-benar. Tapi benar juga ya. Orang mungkin tidak terpikirkan tadi ya wallpaper padahal sering digunakan di event apapun, virtual event ataupun acara-acara mulai dari kecil adalah sekolah mengadakan seminar atau kuliah atau kampus manapun. Itu sering dilupakan, tapi tadi itu sambil menyelam minum air dia numpang, tapi akhirnya jadi tren juga saat ini. Nah, ini kan lumayan nih, teman-teman para pemilik brand harus berpikir keras gitu kan saat ini gitu kan. Nah, kemudian kan tinggal kita narasikan nih gitu kan. Bagaimana produk kita dari brand itu menjadi dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Salah satu yang menjadi tadi saya sampaikan role, purpose dan problem solver tadi. Maka produk kita menjadi salah satu penyelesai masalah dari konsumen kita. Masalahnya apa nih? Mereka kurang pede nih gitu, tampil polosan gitu kan. Misal mereka butuh contoh saya butuh topi nih gitu atau butuh outwear yang yang mencerminkan. Nah, itu kan mereka nyari ketika daring gitu. Contoh nih ketika saya harus ngisi seminar daring, Zoom dan sebagainya, itu saya kan butuh sesuatu gitu. Nah, ini kan perlu dipecahkan masalah dari konsumen saat ini. Betul. Dan ini sebenarnya hal yang sangat urgent juga ya Mas ya, seperti yang kemarin juga bahwa narasi itu seringkali dilupakan. Orang seringkali masuk langsung ke dalam intinya, klimaksnya tapi melupakan narasi. Padahal orang itu melihat dari narasinya itu tadi di sosial media, dimanapun. Ini yang sering terjadi. Contoh gini, teman-teman para pemilik ini sering terjebaknya di sini. Contohnya gini, teman-teman yang mengelola akun sosial media, contoh di Instagram ini, terjemahnya gini, postingannya hanya jual produk melulu gitu. Itu dia itu. Nah, ini kan jadi masalah. Orang dijejali produk, iklan produk, harga 50, diskon 50%, isinya tiap hari posting produk gitu. Ini kan konsumen, di sini ini kan bosan dengan itu. Coba ketika di sana dibangun sebuah narasi, kan orang jadi terjadi engagement di sana, orang jadi interaksi di sana, orang jadi mereka lebih intim antara brand dengan konsumen saat ini. Salah satu fungsinya adalah bagaimana kita membangun keintiman itu kan sebenarnya ketika kita membangun brand kita gitu. Nah, sosial media teman-teman yang sering terjebak selalu menjejali akun mereka hanya jualan kayak gitu. Padahal kan mengelola sosial media adalah bagaimana kita membuat narasi di sosial media gitu kan. Betul. Karena begini Mas, ada peribahasa begini. Kita tuh jangan mengejar kupu-kupu, tapi buatlah taman yang indah agar kupu-kupu itu datang sendiri. Sama seperti narasi. Bahkan produk-produk yang berkelas tuh terutama itu mereka justru memperhatikan narasinya dulu. Jadi membuat orang penasaran, tidak langsung to the point, tidak langsung jualan. Karena kita sendiri nih Mas ya, Mas Aris, kalau kita tawarin barang apalagi yang sering komen-komen di Instagram, boleh kakak ininya kakak, lama-lama kan jangan sendiri, apalagi kalau jualan terus harus ada sesuatu narasi yang mungkin bisa dibangun sesuai dengan tidak harus jualan tapi sesuai dengan produknya tadi. Jadi gini, brand itu kan ketika orang menyampaikan sesuatu, membangun narasinya, orang meskipun dia brand tersebut tidak menjual produk secara langsung, tapi orang menangkap bahwa itu brand A gitu loh. Ini yang harusnya dipahami. Nah, seringkali teman-teman terjebaknya adalah di hard selling-nya sebenarnya. Jadi jualan ansih gitu loh. Nah, ini yang konsumen kan sekarang berbeda. Ada perilaku konsumen yang berubah. Nah, jadi pergeseran behavior konsumen ini harus diperhatikan. Nah, sekarang kan konsumen senang dengan cerita-cerita gitu.
apalagi dibangun dengan narasi yang cukup bagus. Nah, narasi ini diturunkan dalam teknik namanya copywriting sebenarnya. Betul. Nah, bagaimana teman-teman mampu menguasai copywriting ini dalam rangka membangun narasi ini gitu kan? Kan ada narasi, kemudian kita turunkan teknis untuk penulisan narasi itu disebut namanya copywriting. Oke, Mas, kita stop dulu. Biar penasaran dengan sebenarnya seperti apa copywriting. Jangan kemana-mana, karena setelah Kobe-Share berikut ini kita akan melanjutkan kembali di sebuah perbincangan yang sangat menarik di Bincang Sore kali ini. Kita akan bahas tentang scriptwriter seperti apa. Masih di Bincang Sore kali ini, menemani waktu hujan sambil mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi ini obrolannya santai, tapi berbobot dan juga penuh makna, Mas Haris. Apalagi buat yang punya produk. Kita tadi sudah membahas tentang copywriting. Tadi saya salah ngomong malahan scriptwriting, jadinya malah siaran gitu. Gak apa-apa. Iya. Copywriting nih ya. Seperti apa sih, Mas? Copywriting yang oke gitu loh untuk membangun sebuah narasi juga. Ya, jadi gini, di luar sana kan ilmu-ilmu terkait dengan copywriting sekarang kan merebak luar biasa nih. Betul. Bahkan ada yang kelas berbayar maupun yang gratisan. Nah, tinggal teman-teman bagaimana mau belajar itu. Jadi gini, kita sebagai pemilik brand, tentu kita kan ingin membangun narasi di sosial media. Sebelum masuk copywriting, saya ingin menekankan terkait bagaimana kita mengirimkan sesuai dengan target audiens kita. Contoh gini, konsumen kita itu berada di mana sebenarnya keberadaannya, kan harus kita cari nih. Mereka hadir di Instagram, di YouTube, atau di Twitter, atau di Facebook. Jadi karakter sosial media ini kan beda-beda nih. Betul. Antara Instagram, antara YouTube, antara Twitter, antara Facebook kan beda-beda nih. Maka harus kita sesuaikan. Ketika kita mengirimkan narasi ini di Instagram, tentu kita beda konsepnya. Di YouTube beda, di Facebook beda, di Twitter beda. Betul. Nah, ini yang teman-teman harus disadari dulu di awal. Jadi audiens kita, konsumen kita itu berada di mana nih gitu kan. Oh, ternyata selama ini konsumen kita berada di Twitter, tapi kita getolnya di IG gitu kan. Salah tempat gitu kan. Nah, ini yang teman-teman harus sadari. Ketika kita membangun narasi di Facebook, ternyata audiens kita berada di YouTube gitu kan. Nah, ini kan harus menjadi perhatian di awal dulu, menempatkan narasinya, mengirim narasi ini sesuai dengan audiens kita berada di mana. Kemudian baru teknis-teknisnya nanti baru kita belajar copywriting, teknik penulisannya itu ya. Betul. Nah, itu harus dipelajari. Nah, ini ada ilmu tersendiri nih. Teman-teman ada teman-teman yang bidang di expert copywriting. Nah, ini teman-teman bisa belajar otodidak maupun ikut yang kelas berbayar gitu. Dan sekarang banyak sekali ya di platform YouTube juga sudah banyak sekali. Karena banyak, saya juga tidak asing dengan kata-kata itu, karena ada beberapa teman yang dulu sempat mengajak sebuah bisnis properti di Jakarta, diajari tentang copywriting segala macam, karena kan lebih mudah kalau semuanya mempelajari hal itu. Tapi salahnya kalau saya melihat adalah copywritingnya sekedar itu aja, tidak dikembangkan dengan narasi yang oke gitu loh. Nah, itu pentingnya sebuah narasi tadi itu ya. Jadi kuncinya gini, di awal itu narasinya kan harus ketemu dulu keywordnya, kata kuncinya. Sebenarnya narasi kita mau apa gitu kan. Kemudian baru kita turunkan untuk teknis penulisannya. Copywriting itu sebenarnya lebih kepada teknis bagaimana menuliskan narasi tersebut, bagaimana menuliskan iklan tersebut gitu kan. Nah, tapi kan kata kuncinya narasinya harus ketemu. Nanti baru kita kembangkan nih, ketika ketemu kata kuncinya. Oh, narasi kita ingin tentang adventure, oke lah. Nanti baru kita turunkan kepada teknis-teknisnya. Kayak gitu. Jadi memang seperti itu ya. Penting sekali tadi di awal juga sudah Mas Haris bilang bahwa kita harus mengkotakan terlebih dahulu. Karena banyak yang copywriting untuk Instagram dipakai di Twitter, dipakai di YouTube. Ya beda, tadinya berbeda. Kan jadi gini, teman-teman harus pelajari nih behaviornya para pengguna Instagram dan Twitter itu beda gitu kan. Behavior teman-teman pengguna Facebook dengan Twitter beda gitu kan. Facebook kan easy, nyantai, kongko, lebih ke family ya. Iya, kayak gitu. Kalau Twitter kan lebih kepada serius gitu kan. Iya, kan lebih kepada sesuatu yang bernada serius. Instagram kan beda lagi behaviornya. YouTube beda lagi. Nah, teman-teman ketika mau membangun narasi kan sesuaikan nanti. Betul. Bahkan saya pernah mempelajari dan juga bertanya sama salah satu teman. Kebetulan dia itu seorang artis dan juga selebgram juga. Bahkan dia dan timnya itu sampai memikirkan di jam-jam apa saja dia akan posting. Sampai sedetail itu ternyata. Iya, betul. Jadi ini juga pengalaman pribadi saya aja. Gimana, Mas? Jadi saya melakukan riset. Jadi prime time-nya itu berada di jam berapa saja gitu kan.
Kan jadi gini, di Instagram itu kan kita bisa, kalau teman-teman akun bisnis, akun profesional, kan kita bisa melihat engagement-nya. Kita bisa lihat insight-nya. Jadi gini, keyword, tagarnya, kemudian jam berapa, itu harus kita riset. Saya kurang lebih meriset hampir mungkin sekitar 1-2 bulan untuk riset kata kunci, untuk riset prime time, agar bagaimana target saya di awal waktu membangun akun saya kan bagaimana mendapat follower. Setelah ketemu keywordnya, setelah ketemu prime time-nya, pertumbuhan Instagram saya dalam 1-2 bulan ini per bulan hampir 1000 sampai 1500 follower per bulan. Per bulan ya? Per bulan. Tadi membangunnya orang mungkin, waduh 1000 lumayan juga, tapi tidak tahu bahwa proses membangunnya dan juga untuk risetnya 1 bulan tadi ya Mas ya? Iya, saya jungkir balik itu 1 bulan itu untuk riset itu kan. Iya, makanya. Riset tagarnya, riset prime time-nya dan sebagainya. Karena gini, dari di Instagram itu kan ada insight-nya kan. Kita bisa lihat, kita data nih sebenarnya postingan kita yang tagar ini itu yang like berapa, yang save berapa, yang share berapa. Kemudian di jam ini yang like berapa, yang share berapa, yang share berapa. Kan kita punya data nih. Kemudian setelah kita ketemu polanya, setelah ketemu keywordnya, setelah ketemu prime time, ya sudah kita main di itu gitu kan. Akhirnya hajar nih pertumbuhannya. Mungkin target saya nanti bulan Juli itu 10.000 follower. Bulan Juli nanti? Bulan Juli. 10.000 follower dalam pas 1 tahun. Bersaing dengan IG-nya Solo Post dong nanti, 10.000. Saya capai dalam waktu 1 tahun. Juli nanti targetnya 10.000. Nanti angka kita target saya bisa ratusan ribu ya, bahkan jutaan. Tapi mulai nanti start Juli itu 10.000 follower. Sekarang kita masuk ke dalam bahwa saya mendengar juga baru-baru ini dan juga akhir-akhir ini. Untuk Instagram, nah itu algoritmanya berubah. Apakah betul Mas Haris? Jadi gini teman-teman, pemilik brand gitu saat ini harus memperhatikan. Jadi gini, algoritma itu selalu berubah-ubah. Jadi kalau kita tidak belajar, maka kita akan ketinggalan algoritma dari sebuah sosial media. Salah satunya Instagram. Jadi gini, kita sebagai pemilik brand harus mengetahui algoritmanya. Nah terbaru nih ya, tak bocorkan di sini nggak apa-apa ya. Bocorin aja semuanya, biar ilmunya itu langsung dipakai nanti. Wah kalau kelas ini mahal ini Mas. Ya ini kan judulnya kan berbagi di sore hari waktu hujan nih Mas. Berkah loh Mas. Jadi gini, kalau dulu di Instagram itu yang dibaca di engagementnya Instagram itu adalah like, comment, share dan save. Tertinggi like, kemudian seterusnya peringkatnya. Tapi sekarang diubah, like itu bukan nomor 1 nih, di bawah sekarang. Sekarang engagement yang dibaca paling tinggi oleh Instagram adalah bagaimana konten itu di save berapa banyak orang. Di save berapa banyak orang? Ketika di save berarti konten tersebut adalah punya value. Sesuatu yang diinginkan oleh netizen. Makanya teman-teman ketika membangun sebuah brand, bagaimana postingan itu punya value, narasi itu punya value, dan itu disimpan oleh para follower kita. Jadi ada save, ada share, ada komen, ada like. Nah lama-lama beberapa diskusi di daring itu like kemungkinan ke depan akan dihapus. Akan dihapus ke depannya? Kemungkinan. Karena apa? Ratingnya diturunkan sekarang. Bukan yang terpenting sekarang. Jadi gini, algoritma yang dulu adalah konten yang viral, konten yang paling banyak like-nya itu akan naik kan. Sekarang enggak. Mulai 2021 bukan konten yang banyak like-nya, tapi konten yang punya value. Jadi kalau semuanya untuk pendengar semua yang masih mementingkan like ya, kalau like-nya sedikit sedih, kalau like-nya banyak senang, itu sudah nggak berlaku lagi nanti. Sudah beda. Karena engagement sudah beda, algoritmanya sudah berbeda. Jadi gini, kalau engagement itu kan algoritma membaca engagement kita gitu kan. Nah, ketika engagement kita tinggi, nanti kemungkinan besar kita akan masuk dalam 10 top post-nya IG. Maka gini, dari sekian kata kunci saya mainkan, dari sekian prime time saya lakukan, maka ketika orang mengetik tagar atau keywordnya itu, pasti IG saya masuk top 10. Masuk top 10 ya pasti ya? Di explore itu kan ada explore. Nah, jadi gini, setelah kita membangun narasi, kita buat tagar, keywordnya, kemudian kita punya value di postingan tersebut, kemudian, nah mesin algoritma ini membaca, kemudian yang yang terbaca dengan baik, engagement baik, itu akan ditempatkan dalam top 10.
Nah, perjuangan kita adalah bagaimana kita bisa masuk top 10 itu. Itu dia. Itu perjuangannya di situ, dan tidak mudah tentunya. Iya. Karena berebut jutaan orang loh. Nah, itu dia. Karena tadi itu Mas, ini balik lagi ke narasi. Ternyata penting ya pada saat kita memberikan atau postingan, walaupun mungkin orang menganggapnya sesuatu yang apa sih itu, tapi ternyata narasi ataupun teks yang mungkin kita caption yang kita berikan itu ternyata penting sekali. Sangat penting sekali. Harus dipikirkan, bahkan mungkin dipertimbangkan sedetail mungkin ya Mas. Hashtagnya juga apa? Iya, hashtagnya harus kita riset. Riset itu dalam artian gini, kompetitor menggunakan hashtag apa? Betul. Kemudian hashtag itu kan ada 3 kategori nih. Tak bocorkan lagi nih. Ini ilmu kelas mahal ya, enggak. Sekarang gratis. Jadi gini, Instagram itu kan ada 3 hashtag kategori. Kategori tinggi, kategori sedang, kategori bawah. Kalau kita sebagai pemain brand yang followernya masih sedikit, maka kita harus bermain di kategori tagar yang sedang dan tagar rendah. Banyaknya, berapa persen? Mungkin 10% nanti di tagar kelas tinggi, pengguna banyak. Contoh gini, ketika kita menggunakan tagar, contoh gini, news misal gitu kan, berita gitu kan, itu yang menggunakan tagar itu sudah 1 juta. Maka kita berebut dengan 1 juta kan kemungkinan kita kalah. Besar ya. Karena kategori besar nih, kategori tinggi. Ketika kemudian kita ubah nih tagarnya menjadi berita Solo. Ternyata penggunanya hanya 10.000. Maka kita bermain di situ gitu, tagarnya gitu. Karena apa? Orang yang menggunakan itu dan mencari tagar itu sekitar 10.000, maka kita akan bertarung di kelas sedang. Yes, betul. Ini juga jadi pertanyaan saya pribadi sebenarnya ya Mas ya. Pada saat saya membranding diri saya sebagai seorang MC, itu ya kan saya tentunya posting itu memberikan hashtag juga. Benar, saya juga terpikir tadi. Ya menggunakan contoh nih, menggunakan hashtag Master of Ceremony itu banyak sekali. Dengan followers yang mungkin artis-artis juga menggunakan hashtag itu. Contoh pada saat di Jakarta juga hashtagnya contoh MC Jakarta. Ternyata banyak sekali. Harusnya bermain yang lebih spesifik ya Mas ya. Betul. Coba dikerucutkan. Privat nanti Mas ya. Waduh, malah ditawarin private. Jadi kita iris lagi tuh. Kita iris lagi yang kategori sedang, kategori kecil kayak gitu. Jadi dari besar, sedang ke kecil. Jadi setelah narasi kita bangun, kemudian kita harus bermain tagar nih. Agar kita berada ini teknis saja ya, teknis. Jadi narasi itu menjadi tema besarnya. Kalau tagar, keyword dan sebagainya itu teknis, copywriting itu teknis gitu kan. Agar kita ditemukan oleh pengguna sosial media. Tapi jangan seperti salah satu selebritis yang lagi viral ya. Setiap kali posting semuanya di tag. Dari mulai Presiden Joko Widodo, Raffi Nagita, tahu ya Mas ya, Mbak Imbong, terus siapa lagi Deddy Corbuzier. Itu bukannya jadi bagus, tapi malah jadi orang ilfil. Oke Mas, kita akan lanjut lagi setelah ini. Masih seru banget untuk membahas narasi sebuah brand setelah komersial berikut ini. Nih, siap. Biasanya kan kita harusnya 3 jam ya kesepakatan kemarin ya. 5 jam Mas. Lama sekali. Tapi saya senang kalau 5 jam. Gratisan soalnya Mas. Dapat privatan gitu ya. Privatan gratis. Kita tadi sudah sampai ke pembahasan mengenai Instagram dan juga sosial media. Bahwa sebenarnya dalam hal memposting itu hal yang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah terkait caption, terkait hashtag dan juga jam-jam prime time-nya seperti apa. Nah, tadi juga sudah membahas masalah algoritma yang berubah, yang selalu berubah ya Mas ya. Terus ini Mas, secara garis besar saat ini nih, kan Mas Haris tadi juga bilang bahwa 1 bulan ini menambah followers sekitar 1.000 sekian, dan itu untuk zaman sekarang susah Mas, karena orang sudah beda dengan hype-nya zaman dulu. Kalau hype zaman dulu orang-orang mungkin follow, like itu banyak, tapi zaman sekarang untuk mendapatkan followers itu sepertinya susah ya Mas. Ada kata kunci yang teman-teman harus dilakukan. Apa tuh? Riset. Kekuatan riset ini yang teman-teman harus lakukan. Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena saya punya datanya. Karena saya riset nih. Saya kumpulin ini gitu kan. Nggak main-main nih. Ya, riset dulu nih. Ya, riset. Jadi kata kuncinya riset gitu. Kenapa caption ini diminati atau engagementnya berapa sih gitu kan? Kemudian jam ini engagementnya berapa? Kan kita punya datanya nih gitu kan. Dari sekian postingan yang kita lakukan gitu kan. Oh, ternyata engagementnya yang paling tinggi ini. Nah, ini kan bisa gunakan. Akhirnya saya kelompokkan tagar-tagar yang punya engagement tinggi, tagar-tagar yang ini awalnya kita riset dulu tagar
besar, tagar sedang, tagar rendah, baru kita kelompokkan nih. Tagar-tagar yang punya engagement-nya tinggi itu apa saja, kita kumpulin, tembak itu saja terus. Nah, kata kunci teman-teman adalah bagaimana kita melakukan riset. Jadi berkali-kali saya sampaikan kepada teman-teman pelaku usaha, kita itu sebenarnya lemah di riset sebenarnya. Betul, males Mas sebenarnya. Iya, betul. Jadi mau riset tuh, aduh ngapain harus riset sih, udahlah langsung aja, tembak langsung. Lola sosial media itu juga riset gitu kan. Nah, betul. Ketika ketemu tema besarnya, narasinya sudah ketemu, kita kan untuk teknis kan butuh riset juga. Gitu betul, kan? Betul. Ngapain? Saya tinggal sekarang mungkin menduplikasi akun-akun baru gitu kan, polanya sama. Saya udah ketemu. Saya baru 2 hari bikin akun langsung followernya 8 gitu kan. Itu mungkin tak genjot 1.000 per bulan mungkin bisa, karena saya sudah menduplikasi cara dan teknik sesuai riset yang saya temukan. Saya tidak menyangka saya bikin akun baru dalam 2 hari ini saja, saya posting dengan pola yang sudah saya lakukan, langsung dapat 8 follower. 2 hari 8 follower. Kalau ini konsisten, maka 1 bulan dapat berapa tuh? Iya, betul. Kan lumayan. Iya. Dalam startnya. Bisa jadi beberapa bulan ke depan kenceng itu naik followernya, tapi kan hasil dari bahasanya Tukul itu kristalisasi keringat gitu kan. Benar-benar kristalisasi keringat. Kristalisasi keringat karena meras otak untuk risetnya tadi gitu kan. Iya. Nah, teman-teman sama berkali-kali saya menyampaikan riset itu penting gitu kan. Iya. Jadi memang seperti ini Mas ya. Iya. Riset itu ibaratnya adalah amunisi kita. Iya. Ketika akan berangkat berperang contohnya. Iya. Karena kalau semuanya amunisinya nggak ada, kita main perang-perangan aja. Iya. Itu kayaknya bakal tertembak duluan ibaratnya. Iya, betul. Narasi juga butuh kita riset. Kompetitor kita narasinya piye gitu kan, kita harus kita riset juga gitu kan. Seberapa bagus narasi kompetitor kita. Betul. Narasi ini sudah digunakan kompetitor atau tidak, itu kan butuh riset gitu kan. Betul. Dan itu juga saya lakukan loh Mas loh. Iya. Pada saat saya mau memposting sesuatu caption, saya lihat dulu. Kebanyakan yang menggunakan hashtag ini itu mereka memposting tentang apa, captionnya apa, terus bahkan di jam juga saya perhatikan. Itu sebenarnya perlu sekali ya. Apalagi sebuah brand, kita berbicara sebuah brand ya. Penting untuk mempelajari namanya tentang detail-detailnya seperti itu. Jadi riset itu menjadi bukan ujung tombak, menjadi ruh sebenarnya gitu kan. Ketika kita ingin memulai sesuatu gitu kan. Narasi ini sebenarnya sudah ada yang gunakan tidak? Kemudian kompetitor kita membangun narasinya bagaimana? Kompetitor kita mengirimkan narasinya ke audien itu lewat apa? Via apa? Akun sosial media yang apa? Ini kan kita butuh riset nih. Oh, ternyata kemudian audien kita berada di mana nih? Ini kan juga butuh riset gitu kan. Dan sebagainya. Nah, selama ini satu kata kunci yang pertama adalah riset, kata kunci yang kedua adalah data. Jadi gini, ke depan para pemenangnya adalah orang-orang yang memiliki data. Itu. Saya nggak tahu. Semoga saja pendengarnya Solo Post itu nggak tahu ya pihak Solo Post punya datanya atau tidak dan sebagainya itu audiennya gitu kan. Karena nanti kita bisa memfollow up itu kan. Betul. Sekarang saya membuat sesuatu, setiap kali saya event saya harus mendapatkan data mereka. Betul. Ini nggak main-main ya masalah data ini ya. Karena memang sempat ramai kemarin ya di aplikasi Jadwal Sholat dan juga yang ramai sampai datanya ternyata diambil. Kita mungkin buat kita simpel ngisi nama segala macam, ternyata itu digunakan database sebuah negara. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan data mereka itu sangat penting sekarang. Karena siapa yang megang data besok yang akan menang dalam pertempuran. Karena tadi itu data masuk dalamnya hal tersebut adalah risetnya juga seperti apa. Itu memegang secara keseluruhan, kita bisa membangun narasi di situ dan amunisi tadi itu. Lebih kedepannya adalah amunisi untuk berperang tadi itu. Mas, kita ini nggak kerasa sudah masuk di sesi akhir. Monggo silakan yang mau disampaikan di sesi akhir. Dari awal tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kita membangun narasi sebuah brand. Monggo silakan. Teman-teman, bagi para brand owner, tentukan narasi apa yang ingin dibangun. Kunci yang terakhir adalah teman-teman konsisten terhadap narasi yang sudah dipilih. Besok A, besoknya lagi C, besoknya lagi B berubah, audien akan bingung mengenali sebenarnya narasinya apa nih sebenarnya gitu kan. Nah, ini kan teman-teman konsisten, tapi sebelum itu harus sudah riset dulu, ngumpulkan data dulu, baru kemudian konsisten membangun narasinya. Dalam proses membangun narasi jadi gini, ini kan harus nanti ada proses evaluasi juga ya. Ini bukan sebuah sesuatu yang sakral juga, tapi harus ada proses evaluasi. Narasi yang sudah kita bangun selama ini benar tidak gitu kan? Menemukan momentum tidak dan sebagainya. Ini kan harus dilakukan proses evaluasi juga gitu kan.
proses konsistensi dan ada proses evaluasi, itu saja. Jadi ada proses konsistensi tadi dan juga evaluasi. Perlu juga untuk adanya evaluasi ya, pendengar semuanya yang mungkin punya brand, mungkin sudah melakukan strategi-strategi seperti yang sudah dibahas sama Mas Aris, tapi ternyata kok masih sama aja, pentingnya evaluasi di situ. Terima kasih Mas Aris. Mungkin next kita akan bahas tadi ya tentang evaluasi dan apa. Siap. Nanti kita buatkan tema setiap minggu. Jadi kita privat kapan nih saya? Nanti ya di belakang layar ya. Di belakang layar. Oke, matur nuwun Mas sudah menyempatkan hadir di sini untuk bincang sore kesempatan kali ini membahas sebuah tema yang sangat menarik tentang dunia brand. Semoga untuk teman-teman yang bisa yang punya produk bisa langsung mengaplikasikannya. Gitu. Ada yang mau sampaikan lagi Mas? Sudah. Terima kasih untuk pendengar semuanya. Setelah ini kita akan lanjut lagi, ada bincang-bincang lagi. Kita akan ada bincang-bincang lagi, bincang spesial di sore hari ini